بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang tulis oleh Imam Al-Hafidh Abul Fida' Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam pembahasan tentang dzikrul ahaditsil waridah fi nuzul Isa bin Maryam, tentang hadis yang datang tentang kisah turunnya Isa bin Maryam ilal ardi minas sama, ke bumi dari langit, fi akhir zaman qabla yaumil qiyamah, di akhir zaman sebelum hari kiamat. Kemarin telah kita baca 3 jalan dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian juga jalan-jalannya ada 3 jalan. Kemudian kita lanjutkan dengan tariqun ukhra, jalan yang lain. Fadhal, silahkan baca. Tariqun ukhra qala al-Imam Ahmad haddatsana Affan qala haddatsana Hammam qala anba'ana Qatadah an Abdurrahman an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun wa inni awlan nasi bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun nabiyyun baini wa bainahu wa innahu nazilun wa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marfu'un ila al-humrati wal bayadi alaihi thawbani mumassirani ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun fa yaduku as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata wa yad'u an-nasa ila al-islam wa yahdiku Allahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam wa yahdiku Allahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal thumma taqa'ul amnatu alal ardi hatta tarta'al usudu ma'al ibil wan nimaru ma'al baqari wad dhi'abu ma'al ghanami wa yal'abu as-sibyanu fil hayati la tadurruhum fayamkusu 40 sanatan thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimuna wa kadza rawahu Abu Dawud an Hutbah ibn Khalid an Hammam bin Yahya wa rawahu Ibnu Jarir wa lam yurid an inta hadhihi al-ayah siwahu an Bishr bin Mu'ad an Yazid bin Harun an Sa'id ibn Abi Arubah ilahuma an Qatadah an Abdurrahman ibn Adam wa huwa maula Ummu Bursun
sahibus siqayah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara nahwahu wa qala yuqatilun nasa 'ala al-islam wa qad rawa al-Bukhari an Abi Yaman an Shu'aib al-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana awlan nasi bi Isa bin Maryam wal anbiya'ul awladu allatin laisa baini wa bainahu nabiyyun. Summa rawahu Muhammad ibn Sinan an Hulayth ibn Sulaiman an Hilal ibn Ali an Abdurrahman ibn Abi Amrah an Abi Amrah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah al anbiya'u ikhwatun li'adlatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Wa qala Ibrahim ibnu Tahman an Musa ibni Uqbah an Safwan ibni Sulaim an Atha ibni Bashar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Atta bin Yasar ya, untuk yang benar. Atta bin Yasar. Ya. Jadi bukan shin tapi sin. Biru namanya. Ya. Jadi di atasnya ada. Jika ada ya, Yasar. Yang seperti biasa ini memang keliru. Nah, kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala tariqun ukhra, jalan yang lain dari hadis tentang turunnya Nabi Isa. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadatsana Affan, telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim As-Saffar, ini dia thiqah. Qala hadatsana Hammam, telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya, dia juga thiqah. Qala anba'ana Qatadatu, telah menceritakan kepada kami Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, thiqah Rumiyah bil Qadar. An Abdurrahman, dari Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Hurmuz ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun 'allat, para nabi itu adalah saudara sebapak. Alat artinya adalah para istri, berarti maksudnya adalah saudara yang sama bapaknya tapi ibunya berbeda. Ini hanya ungkapan saja, istilahnya adalah perumpamaan, meskipun aslinya tidak seperti itu ya. Karena mereka bersaudara bukan saudara secara nasab ya, maksudnya adalah saudara secara agama. Ummahatum syatta wa dinuhum wahidun. Kemudian Rasulullah menjelaskan maksud ikhwatun Allah di sini ya, bahwa ibu-ibu mereka itu berbeda-beda tapi agamanya adalah satu. Di dalam sebagian riwayat ya, syara'ihum mukhtalifah, atau dalam sebagian penjelasan para ulama dalam syarah, bahwa syariat-syariat mereka itu berbeda-beda tapi agama mereka satu atau sama, mereka mendakwakan pada tauhid meskipun syariat-syariatnya berbeda sesuai dengan zaman atau sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan pada mereka. Ini tentang kondisi dari para nabi. Jadi mereka itu agamanya satu, yaitu Islam, tapi syariat mereka berbeda-beda.
Ya, ini maksud dari khawatun allat. Wa ini aulan nasi bi Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya aku itu adalah manusia yang paling berhak, paling dekat dengan Isa bin Maryam. Li'annahu lam yakun nabiyyun baini wa bainahu. Karena tidak ada antara aku dan dia itu nabi. Maksudnya antara Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Jadi langsung setelah Nabi Isa ini langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pernyataan yang batil, ya. Pernyataan yang keliru. Karena yang benar langsung itu urutannya Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda innahu nazilun, dan bahwasanya Nabi Isa ini akan turun. Turun dari langit ke dunia, dari langit ke bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah kemudian turun ke bumi. Berarti Allah di atas, ya, Allah di langit. Allah di atas, nanti bukan di mana-mana. Kalau misalnya Allah di mana-mana berarti tidak ke atas, ya. Allah tidak mengangkat, ya. Karena Allah di atas maka dia istilahnya barafa'ahullahu ilaih. Karena Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ini dalil tentang Allah itu di atas, Allah di langit. Fa idza ra'aytumuhu fa'rifu. Kalau kalian melihat dia maka kenalilah dia. Rajulul marbu'un, laki-laki yang sedang perawaannya. Marbu' itu sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ilal humrati wal bayad. Kemudian warna kulitnya itu antara merah dan putih, berarti putih kemerah-merahan. Ya, mungkin seperti kebanyakan orang Arab atau orang Eropa mungkin, ya, mirip antara putih dan kemerah-merahan kulitnya. Orang Eropa ini keturunan Nabi Ishaq, ya, Romawi kan, Rom itu keturunan Nabi Ishaq. Dan Bani Israel ini juga keturunan dari Nabi Ishaq. Berarti memang satu ras, ya. Dia memang mirip, ya. Alaihi thawban mumassaran. Beliau waktu itu memakai 2 lembar kain atau lembar baju mumassaran, ya, yang warnanya itu cenderung ke sufrah, agak kuning-kuningan. Arti masyaran yang cenderung ke sufrah. Ini launuhuma ma'ilun ila sufrah. Ya, arti dari mumasyaran. Hah? Ya mungkin krem kalau istilah kita. Arti cenderung kuning-kuningan. Tapi bukan kuning tapi. Ya. Cenderung kuning berarti kan bukan kuning. Agak kuning. Ya. Kuning muda atau apa ya. Intinya seperti itu, keterangannya masyaran, artinya ma'ilun ila sufra, artinya cenderung ke kuning. Kana ra'sahu yaqturu wa illam yusibu balalun. Ciri-cirinya yang lain juga, ya, selain memakai baju agak kuning-kuningan atau cenderung kuning, bahwa seakan-akan rambut beliau itu mengalir air. Ya, selalu basah meskipun tidak terkena air atau terkena embun. Ya, nanti istilahnya mengkilat ketika ada airnya. Mungkin kalau sekarang yang pakai apa? Minyak rambut itu kan ya. Ya. Dulu banyak orang pakai itu, sekarang kelihatan jarang, ya. Ya, atau pakai yang lain, ya, tapi minyak rambut. Jadi bajunya
rambutnya itu selalu yaktur, basah meskipun tidak terkena air. Fayadukus saliba, kemudian beliau mengetuk salib. Dalam riwayat yang lain fayaksiru as-salib, maksud mengetuk itu memecahkan, mengetuk sampai pecah, ya. Bukan sekedar di gini aja, ya, tok-tok bukan, ketuk bukan, tapi maksudnya adalah diketuk sampai pecah. Dalam riwayat yang lain itu fayaksiru salib, beliau memecahkan salib. Ini nas bahwa beliau tidak setuju dengan filsafat salib, bahwa beliau itu disalib untuk menebus dosa dari umatnya, atau beliau disimpulkan salib itu satu dari tiga Tuhan. Beliau tidak setuju, ya. Bahkan membantah dan menghancurkan pemikiran tersebut ketika beliau turun ke dunia, ke bumi di akhir zaman. Ini nas dari Rasulullah SAW. Wa yaqtulul khinzira, dan membunuh babi atau babi hutan. Khinzir diartikan babi atau babi hutan. Wa ya'dul jizyata, dan menghapus jizyah, menghapus upeti. Sebagaimana kemarin dalam hadis sebelumnya, maksudnya tidak ada pilihan bagi orang yang kafir, yang ahli kitab, hanya Islam atau perang, ya, sudah diperangi. Tidak ada bayar jizyah. Kalau sebelumnya kan ketika Rasul mengutus panglima pasukan disuruh memberikan pilihan. Kalau kalian mau, kalian masuk Islam, ya. Kalau tidak mau masuk Islam, nggak apa-apa, tapi membayar jizyah. Kalau nggak mau, baru perang, ya. Ini wasiat Rasulullah pada para panglima pasukan beliau. Tapi ketika Nabi Isa turun sudah nggak ada jizyah, ya. Ya pokoknya kalau nggak mau masuk Islam sudah diperangi, ya. Ini ketika Nabi Isa turun, jadi sudah tidak ada keringanan, ya, karena sudah akhir zaman, mau apa lagi, ya. Kalau nggak mau Islam ya sudah, ya, diperangi. Kemudian wayat'un nasa ilal Islam, ini yang penting itu, ya. Beliau mengajak manusia, mendakwai manusia kepada Islam. Itu termasuk dai kepada Islam. Termasuk dai yang terbaik, ya, yaitu beliau mengajak manusia pada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya enggak berbeda memang antara agama beliau dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengajak pada tauhid, ya. Jadi yang membedakan kan orang-orang yang belakangan. Kalau ajaran Nabi Isa enggak ada bedanya dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang Nabi Isa mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Futullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dalam surat Ali Imran yang lain juga seperti itu kan. Nabi Isa mengajak manusia kepada Allah. Ya, ini jelas sekali dalam Al-Qur'an. Jadi ketika beliau diutus itu mengajak manusia untuk bertauhid. Tidak menyembah beliau, tidak menyembah Nabi Isa atau ibunya atau Jibril atau yang lain. Kemudian wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha ilal islama, dan Allah membinasakan di zaman Nabi Isa turun itu seluruh agama semuanya. Milal jamak dari milah, seluruh agama, ya, seluruh kepercayaan kecuali Islam. Ini yang masih tetap ada. Yang lain sudah hilang semua. Yuhlikullahu fi zaman Masih Dajjal, dan juga Allah membinasakan pada zaman Nabi Isa turun itu Al-Masih Ad-Dajjal. Bahkan yang bunuh adalah Nabi Isa. Jadi yang bunuh Al-Masih Ad-Dajjal adalah Masih, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Kalau Al-Masih ada beberapa makna. Ada yang mengatakan yang berjalan di muka bumi, berarti masal ard, ya. Istilahnya keliling bumi, namanya Al-Masih. Dajjal sebetulnya mengelilingi bumi kan, ya. Juga Nabi Isa juga seperti itu. Ya. Kalau istilah orang-orang Masehi, ya, Al-Masih, Masehi.
Nah, istilah masih ada dua, ada masih al-hidayah Nabi Isa, ada masih dolalah itu Dajjal. Dan di akhir zaman masih al-hidayah membunuh masih dolalah. Ya. Ini Allah membinasakan ad-Dajjal di zaman turunnya Nabi Isa, bahkan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Yang dia begitu kuat, ya, bahkan tidak mempan dengan apapun, bahkan manusia tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi, kalah dengan Nabi Isa. Bahkan sempat mundur semua pasukan Muhammadi dan nama muslimin waktu itu, ya, sempat berlindung karena Dajjal dan pasukannya. Tapi kemudian di akhirnya Allah membinasakan Dajjal dengan di tangan Nabi Isa. Tsumatakul amanat al-amnatu al-ardi. Setelah itu terjadi keamanan di muka bumi. Setelah Dajjal meninggal atau mati, maka terjadi keamanan di muka bumi. Hatta tartal usudu malibil. Sampai berjejer, ya, atau istilahnya berdampingan singa-singa bersama unta-unta. Biasanya kan unta dan singa mesti nggak mungkin bisa berkumpul, ya. Entah singa makan untanya atau unta juga mesti melawan. Tapi di sini berdampingan karena amannya. Wa nimar malabakor. Dan harimau ini juga biasa berdampingan bersama sapi-sapi. Kan biasanya kan harimau makan sapi, ya, di situ tidak. Hah? Harimau makan apa nanti? Ya kurang tahu, jelas kondisinya seperti itu. Intinya manusia aman, binatang pun juga merasa aman semuanya. Jadi saling berdampingan. Atau makan apa nanti? Mungkin ganti makan yang lain mungkin. Mungkin harimaunya makan rumput mungkin. Nah, wadi'ab wal ghanam. Serigala juga berdampingan dengan kambing-kambing. Tidak ada pertentangan, tidak saling memakan. Wa yal'abu sibyan bil hayat la tadurhum. Kemudian anak-anak main ular-ular. Tidak memantulkan mereka. Jadi seperti mainan. Tidak ada ketakutan sama sekali. Fa yamkuthu arba'ina sanatan. Kemudian Nabi Isa itu diam di bumi atau tinggal di bumi selama 40 tahun. Lama. Ya, lama. Tsumma tawafa kemudian setelah itu meninggal wafat wa yusalli 'alal muslimin. Kemudian disolati oleh kaum muslimin. Wa qad rawa Abu Dawud an Hutbah bin Khalid. Di sini selain Imam Ahmad yang meriwayatkan juga Abu Dawud dalam Sunan dari Hutbah bin Khalid, dari gurunya Hutbah bin Khalid, an Hammam bin Yahya, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah dari Abdurrahman dari Abu Hurairah. Ya. Ini ketemu sanadnya, ya, pada Hammam bin Yahya. Berarti di sini muridnya Hammam, Hutbah bin Khalid. Kalau tadi kan muridnya adalah Affan bin Muslim As-Saffar. Jadi di sini Hammam punya dua murid, yang tadi yang terlibat Imam Ahmad Affan, kalau di sini ada Hutbah bin Khalid. Wara Ibnu Jarir walam yurid indah ayat siwa. Dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan riwayat ini tidak membawakan ayat ini, menafsir ayat ini selain hadis ini. Jadi hanya hadis ini saja yang dibawakan Ibnu Jarir dalam tafsirnya ketika menafsir ayat ini. An Bishr bin Mu'ad dari Bishr bin Mu'ad an Yazid bin Harun an Sa'id bin Abi Arubah, dari Yazid bin Harun dan Sa'id bin ini seharusnya ada wawu ini. Bentar. An Yazid bin Harun an Sa'id bin Abi Arubah kilahuma Qatadah. Ya. Kilahuma Hammam maksudnya. Hammam dan Sa'id ini maksudnya, ya.
Jadi kilahuma keduanya yaitu Hammam bin Yahya dan Sa'id bin Abi Arubah, keduanya meriwayatkan dari Qatadah. Jadi sini mutabi' terhadap riwayat Hammam. Jadi selain Hammam perawinya dari Qatadah adalah Sa'id bin Abi Arubah. Jadi di sini ada beberapa penguat ya, atau mutabi'. Ya, mutabi' penguat saling menguatkan, ada jalan yang lain. Jadi selain Hammam juga ada Sa'id bin Abi Arubah dari Abu Hurairah. Dia Qatadah punya 2 murid, sebagaimana Hammam juga punya 2 murid. Ya. Nah, kilahuma itu keduanya Hammam dan Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan an Qatadah dari Qatadah bin Diamah Sadusi an Abdurrahman bin Adam. Jadi saya betul Abdurrahman bin Rumus salah, benar Abdurrahman bin Adam. Ya. Wa maula ummu, ini bacanya. Nah. Ada harokatnya gitu ya? Ya, Ummu Bursun. Ini masalahnya baca seperti ini kalau enggak apa ya keliru. Ya. Ummu Bursun itu ya. Bursun. Saya bisa dibaca Barsan juga nih. Ummu Bursun. Di dhammah baknya dan saknya. Ya. Sahibus Siqayah. Ini julukannya Sahibus Siqayah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah telah Sakhar Ad-Dausi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara nahwa, menyebutkan yang semakna. Meskipun maknanya sama tapi lafaznya beda ya. Wa qala kemudian berkata yuqatalun nasu al-Islam. Manusia diperangi untuk agar masuk Islam. Nah, ini adalah jalan yang keberapa ini keempat, yaitu dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Di sini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya, di dalam sahihnya dan Hakim dan juga Ibnu Jarir, dan disesuaikan oleh Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Jadi di sini disesuaikan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Begini sahih tentang kisah turun Nabi Isa ya, kemudian ada beberapa keterangan tadi, membunuh Dajjal, kemudian juga bumi jadi aman setelah Dajjal mati, kemudian juga tinggal 40 tahun. Ini sahih disebutkan oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. Kemudian waqat rawa al-Bukhari an Abil Yaman, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga di dalam sahihnya dari Abil Yaman ya, Abil Yaman Al-Hakam bin Nafi' an Syu'aib, dari Syu'aib bin Abi Hamzah, ini keduanya thiqah. An Az-Zuhri, dari Zuhri itu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, tabi'in shaghir, thiqah. An Abi Salamah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in kibar min fuqaha as-sab'ah di Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam, aku adalah manusia yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Wal anbiya aulatu allatin, dan para nabi adalah saudara sebapak kita ibunya. Laisa bainahu wa baini wa bainahu nabiyyun, tidak ada antara diriku dan dia seorang nabi. Ini sama dengan awal dari hadis tadi. Ya, istilahnya ini ringkas di sini. Ya. Hadis riwayat kedua dari Abu Salamah ini, tadi kan dari Qatadah. Ya, ini dari Abu Salamah, dari Abdurrahman. Ya. Abdurrahman bin Adam. Di sini ada penguat. Ini jalan dari di sini selain dari Abdurrahman juga dari Abi Salamah bin Auf. Di sini agak ringkas ya lafadznya. Jadi hanya menyebutkan bahwa ana aula bi Isa bin Maryam wa lam bi aulatu allat laisa baini wa bainahu nabiyyun. Ini saja riwayat dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Semarwa Muhammad bin Sinan dari kemudian Al-Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Sinan
an Fulayh bin Sulaiman, dari Fulayh bin Sulaiman, an Hilal bin Ali, dari Hilal bin Ali, an Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, an Abi Amrata, dari Abi Amrah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah. Aku adalah manusia yang paling berat terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun allat, dan para nabi adalah saudara sebapak. Ummahatum syatta wa dinum wahidun, ibu mereka berbeda-beda tapi agama mereka satu. Ini sama dengan lafaz yang sebelumnya. Wa qala Ibrahim bin Tahman, dan berkata Ibrahim bin Tahman an Musa bin Uqbah, dari Musa bin Uqbah, ini yang zahir dari Bukhari juga ini. Ya, kata Ibrahim bin Tahman dari Isa bin Uqbah, an Safwan bin Sulaim, an Atha bin Yasar, bukan Bashar, ini keliru Bashar, benar Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita melihat ini ada beberapa perawi dari Abu Hurairah. Ini semuanya hadis Abu Hurairah. Ada muridnya, yang pertama tadi Qatadah. Ya, yang kedua siapa? Setelah Qatadah? Bukan Qatadah. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Adam. Yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketiga Abi Amrah. Yang keempat Atha bin Yasar. Jadi 4 murid dari Abu Hurairah. Dan masing-masing muridnya ini juga ada beberapa jalan. Jadi kalau digambar sanadnya jelas ada mutabi'nya. Mutabi' itu penguat dari jalan hadis, ya, dari satu sahabat. Ya, ini ada mutabi'nya. Ini kita lihat sangat kuat, jalan-jalannya banyak. Ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. 6. Ya, ini jelas sekali menunjukkan tentang bahwa Nabi Isa benar-benar turun di akhir zaman. Jadi kalau namanya turun berarti belum masih hidup. Ya, bukan disalib, bukan sudah mati sebagaimana keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi juga mengatakan seperti itu, orang Nasrani juga percaya dengan namanya orang-orang Yahudi. Ya. Yang benar hanya kaum muslimin, yang mereka mengimani Isa itu belum mati, bahkan masih hidup di langit, dan buktinya nanti turun juga di akhir zaman. Kalau turun berarti kan masih hidup, ya. Berarti bukan sudah mati sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jelas di sini Isa di akhir zaman ini turun membatalkan pemikiran orang-orang Nasrani tentang penyembahan pada Isa, salib dan sebagainya. Kemudian juga membantah pendapat bahwa beliau sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian juga di antara faedah hadis tadi tentang keamanan di akhir zaman, ya. Kemudian juga tentang ciri-ciri dari Nabi Isa ketika di akhir zaman, kemudian bahwa belum mendakwahkan atau mengajak manusia untuk mengikuti agama Islam, itu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau turunkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Ya. Jadi beliau mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu tabi'in, ya. Karena beliau sahabat, karena beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, kan beliau bertemu kan. Rasulullah ke langit, kemudian bertemu Nabi Isa. Nanti beliau kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan beliau itu masuk sahabat, ya.
Tapi jelas beliau sejajar dengan Nabi karena beliau seorang Nabi juga. Ya. Nah, ini hadis atau jalan yang lain dari turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kita baca hadis yang berikutnya, silakan. Hadis al-akhar qala Muslimun fi sahihihi haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ya'la bin Mansur qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tanzila al-rumu fil ahbaqi aw fi daqiq fa yakhruju ilaihim jaysun min al-madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idin wa idza tasaffu qalatuhum qallu bainana wa bainal ladina sabau minna nuqatiluhum wa yaqulu al-muslimuna la wallahi la nuhalli bainakum wa baina ikhwanina wa yuqatiluhum wa yuhsamu thuluthun la yatubu Allahu alaihim abada wa yuqtalu thuluthun hum afdalu syuhada'i indallah wa yuftahu thuluthun la yuftanuna abadan wa yaftahuna Kustantiniyah wa bainamahum yaksimuna al-ghanaima qad 'allaqu suyufahum fiz-zaituni id saha fihim asy-syaitan innal masifa qad khalaqakum fi ahlikum fa yakhrujuna wa dzalika batilun wa idza ja'u asama kharaja wa bainama hum yu'iduna bil qitali yusawwuna as-sufufa idza uqimatis salatu fayanzilu Isa ibn Maryam faya'ummuhum wa idza ra'ahu atullahi dzaba kama yadukul milhu bil ma'i falau tarakahu ladzaba hatta yahlika walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi wa yurihim damahu fi harfatihi. Nah, qala mu'allif rahimahullah hadisun akhar, hadis yang lain. Qala Muslimun fi sahihi, Muslim berkata di dalam sahihnya, haddatsani Zuhair bin Harb, telah menceritakan mereka Zuhair bin Harb. Qala dia berkata haddatsani Ya'la bin Mansur, telah menceritakan kami Ya'la bin Mansur. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kami Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an Abi, telah menceritakan kami Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tanzila rumu fil a'maq aw bidabiq, tidak akan tegak kiamat sampai turun orang-orang Romawi di A'maq atau Dabiq, nama tempat. Ya. Fayakhruju ilaihim jayshun min al-Madinah min khilal al-ardi yawma idzin. Maka keluarlah menghadang mereka pasukan dari Madinah yang merupakan penduduk bumi yang paling baik waktu itu. Yang terbaik dari penduduk bumi waktu itu, ini pasukan terbaik yang melawan Romawi. Fa yatasafu, ketika mereka sudah berhadapan di barisan, qalatir Rum, orang Romawi mengatakan khallu baina alladziina sabu minna nuqatilu. Ya, biarkanlah kami antara dan kalian, maksudnya beliau jalan pada kami untuk membunuh atau memerangi orang-orang yang mencaci kami. Yaqul Muslim, kalau Muslim mengatakan la wallahi la nukhali bainakum baina ikhwanina, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan antara kalian dan antara saudara kami. Yuqatilunahum, kemudian akhirnya berperanglah mereka kaum muslimin orang Romawi.
Wa yuzamu thuluth yatubullah alaihim abada. Maka yang 3 ini kalah, Allah tidak memberikan tobat mereka selamanya. Maksudnya mereka lari kan. Wiyaqtalu thuluth, kemudian terbunuh yang 3/3 dari pasukan. Hum afdalu syuhada indallah. Mereka lah orang-orang yang syahid yang paling afdal di sisi Allah. Wa yaftahu thuluth la yaftanuna abadan. Kemudian yang sepertiga pasukan ialah yang kemudian menang, yang mereka tidak terfitnah selamanya. Fayaftahuna Konstantiniyah, kemudian mereka menaklukkan Konstantinia atau Konstantinopel, ya, yang sekarang menjadi Istanbul aslinya Istanbul, kemudian menjadi Istanbul atau Istanbul yang masuk wilayah Turki lah sekarang. Dulu namanya Konstantinia namanya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti ada penaklukan Konstantinia. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa Konstantinia Istanbul sekarang isinya belum dibuka secara syar'i, istilahnya masih belum sempurna pembukaannya, penaklukannya. Nah, nanti akan ada penaklukan yang benar, yaitu dari kiamat, atau bisa saja mungkin nanti kuasa oleh orang kafir, kemudian nanti ditaklukkan kembali oleh kaum muslimin. Wa bainama hum yaqsimuna al-ghanaim, ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan, qad alaqu suyufahum bizaitun, mereka telah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Idh sahafimu syaitan, tiba-tiba setan berteriak di tengah mereka, innal masyiha qad khalafakum bi ahlikum, sesungguhnya Masih itu Dajjal telah membutuhkan kalian di keluarga kalian. Fiyakhrujun, kemudian mereka keluar akhirnya. Wadzalika batil, tapi itu adalah kebatilan, maksudnya adalah dusta dari setan. Fa idza ja'u Syam kharaj, ketika mereka datang ke Syam, keluarlah Dajjal ini. Fa bainama hum ya'idun al-qital, ketika mereka sedang mempersiapkan perang dengan Dajjal, isawuna sufuf, mengatur saf, itu qimatish shalah, tiba-tiba dikumandangkan salat. Fa nazilu Isa bin Maryam fa ya'umuhum, kemudian Isa turun mengimami mereka. Kemudian ini di waktu yang lain makanya. Fa idza ra'ahu atullah dhaba kama yadhqul milhu fil ma, ketika musuh Allah yaitu Dajjal melihat Nabi Isa, langsung dia leleh sebagaimana lelehnya garam di air. Falau tarakahu la dhaba hatta yuhlik, seandainya dibiarkan saja, tidak diapa-apakan, dia sudah akan meleleh sampai mati. Walakin yaqtulullah biyadihi, tapi Allah membunuh Dajjal dengan tangan Nabi Isa. Yurihim damahu fi kharbati, kemudian menampakkan darahnya di tombaknya. Ya, ini kisah yang lain atau riwayat yang lain tentang kisah Nabi Isa yang turun ketika sedang perang dengan Dajjal. Cuma sedikit ada perbedaan riwayat di sini. Dan juga ada tambahan, ya. Di sini yang imam Nabi Isa, kalau di riwayat yang lain itu adalah Imam Mahdi, ya. Itu mungkin beda waktunya, ya. Itu mungkin dengan makna juga maksudnya. Nah, jadi riwayat Muslim dalam sahihnya. Jadi ini kisah perperangan kaum muslimin, pasukan terbaik kaum muslimin di akhir zaman melawan orang-orang Romawi. Tadi juga masalah ada penaklukan Konstantinia atau Konstantinopel atau Istanbul. Makanya sebagian ulama ada berpendapat sampai sekarang belum dibuka, belum taklukkan. Ya. Karena ya masih belum sebagaimana yang diharapkan. Ya. Apa istilahnya, masih kondisinya masih belum Islam beneran. Ya. Dulu kan sempat dikuasai Tatruk itu yang sampai adzan dihilangkan dan sebagainya di Istanbul. Ya. Museum Sofia itu sekarang sudah masjid. Ya, kita berdoa kebaikan aja. Ya. Karena masjidnya itu pusat kuburan di situ. Ya. Nanti banyak akhirnya malah jadi tempat kesyirikan. Ya bagus kalau kita dari segi berubahnya menjadi
masjid, tapi prakteknya malah semakin masih apa? Tauhid belum tegak. Iya, ya masih kurang lah. Istilahnya di sana memang perlu dakwah ya. Di Turki itu kan dulu kan pernah sekuler, pernah dikuasai sama sekuler, kemudian mulai kembali. Alhamdulillah. Cuma ya masih banyak kurang di sana sini. Ini maksudnya sepertiga tidak terfitnah selamanya, itu fitnah yang gimana? Allah alam, ini kan fitnah dunia mungkin maksudnya. Karena menang mereka, ya. Diberi kemenangan. Yang sepertiga lari, sepertiga syahid, sepertiga yang diberi kemenangan. Nah, misalnya hadis yang berikutnya kita baca dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.